Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Insyaallah di kesempatan kali ini aku akan sharing tentang bagaimana dakwah. Jadi seperti yang kita tahu bahwa banyak orang yang mengartikan dakwah itu identik dengan masjid ataupun identik dengan mimbar ataupun imam dan sebagainya yang seperti kita sering dengar, ataupun ustadz, mubalik, kiai, hal-hal yang sangat berbau agama. Pada hakikatnya dakwah itu luas banget, sangat luas, tidak terbatas hanya pada masjid ataupun hanya pada mimbar dan sebatas di majelis taklim, halakoh-halakoh. Enggak, dakwah itu sangat luas. Makanya kalau kita lihat di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah SAW, kita lihat para sahabat itu memiliki skill yang berbeda-beda. Skill yang berbeda-beda seperti contohnya Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang pedagang kaya raya. Dan siapa yang tidak kenal Abu Bakar? Abu Bakar adalah sahabat paling dekat dengan Rasulullah. Dia itu adalah khalifah kedua, tapi beliau juga sebagai pedagang. Apakah seorang muslim harus menjadi ulama? Enggak. Di sini kita tekankan adalah pondasi dalam agama atau landasan atau dasar sebelum dia memulai kehidupan seperti bersosial. Jadi agama itu sebagai dasar, sebagai landasan sebelum beliau membangun bisnis atau membangun relasi dengan orang-orang. Kita sering salah memahami bahwa dakwah itu tadi hanya sebatas pada hal-hal yang sangat sempit. Kita tahu kan Abu Bakar itu seorang pedagang. Nah, ada juga Khalid bin Walid. Itu dia dakwahnya bukan sebagai ulama. Iya kan? Gak pernah kan dengar Khalid bin Walid sebagai ulama. Bahkan beliau hanya hafal beberapa isi Al-Quran. Tapi pahala beliau terus mengalir sampai saat ini. Kenapa? Karena Khalid bin Walid terus membuka wilayah-wilayah dan mengislamkan banyak wilayah, dan itu juga dakwah. Jadi dakwah itu nggak sebatas hanya pada satu provinsi tertentu. Zaman sekarang kita lihat kan banyak sekali ladang dakwah di Indonesia ataupun di internasional yang sebenarnya bisa kita dalami, tapi kita hanya karena kita memiliki pandangan yang sempit tentang hal ini, akhirnya kita menutup diri dan menyempitkan diri kita bahwa sebenarnya kita selalu menyempitkan diri kita sampai menganggap bahwa dakwah itu harus di masjid, dakwah itu harus di mimbar, dakwah itu harus di tempat-tempat beragama. Padahal enggak. Semua itu kembali ke mindset kita masing-masing. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Zaman sekarang kita bisa dakwah lewat HP dengan desain poster, videografi, sinematik, dan lain-lain. Bisa juga mungkin penulis dengan jurnal, writer, novel, dan jurnalistik, koran ataupun majalah. Dan itu semua, apapun itu, selama itu bermanfaat bagi umat manusia, selama itu bermanfaat bagi Islam dan niat dia ikhlas, insya Allah apa yang dia lakukan itu tidak akan sia-sia, dan itu juga dakwah. Dan kalau kita telah lagi, banyak seorang bapak, kita kan sering melihat kan seorang bapak menafkahi anaknya, itu juga sebenarnya kalau diniatkan untuk Allah itu menjadi dakwah. Kalau kita belajar, kalau kita makan, kita niatkan kita niatkan karena Allah, dan kita fokuskan itu untuk Allah. Saya ingin makan ini
dan ingin belajar untuk apa untuk agar aku kuat dan aku bisa mempelajari ilmu dan aku bisa membagikan ilmunya kepada masyarakat. Itu juga sebenarnya bagian dari dakwah. Karena kita menjadi orang kaya dan kita mewakafkan apa yang kita miliki, itu juga dakwah. Dakwah itu nggak sebatas ilmu, tapi juga dengan harta, benda, dengan pokoknya dengan apapun yang bisa kita lakukan. Oke, itu hal yang penting. Jadi jangan menyempitkan diri bahwa dakwah itu hanya sebatas lingkup yang kecil. Misalkan kayak politik. Di politik juga kita justru harus berdakwah. Jangan sampai umat Islam mundur karena kita tidak sama sekali memegang dunia. Jadi yang memegang dunia itu semuanya orang kafir, orang-orang yang tidak mengerti Islam. Justru fokus kita Islam adalah bagaimana cara agar dakwah kita sampai pada orang-orang yang pintar, bukan cuma orang-orang yang datang ke masjid, bukan cuma orang-orang yang mau mendengarkan. Karena target dakwah itu sebenarnya bukan cuma orang-orang yang muslim, tapi juga orang-orang kafir. Kalau kita hanya sebatas dakwah di masjid, berarti yang hanya mendengarkan hanyalah orang-orang muslim sendiri, bukan orang-orang kafir. Mana ada orang kafir yang datang ke masjid dan yang mendengarkan? Ada mungkin, tapi jarang. Dan ya ini demikian dari Ana. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Ana, Azka Khairul Ibad, asal Bogor, umur saya 18 tahun, 19 tahun menginjak 20, asal dari Pondok Mahataqwa Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.